Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah produk di sebuah pasar ya teman-teman. Kita akan bahas ini dia. Jadi kita akan bahas teh di pasar UK ya, United Kingdom atau Inggris lah kita bisa sebutnya ya teman-teman. Bagi kalian yang punya produk teh atau mau dagang produk teh dan turunannya, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Karena kita akan membahas semua hal tentang teh di pasar United Kingdom ya. Berikut juga bayarnya nanti di akhir, seperti biasa. Oke? Oke, sebelum masuk ke videonya, saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada Kepala Atas Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan juga tim yang sudah memberikan laporan ini. Kami dari Kontaineran ID hanya menceritakan kembali kepada teman-teman yang memang membutuhkan market brief atau market intelligence seperti ini. Oke, agar pembahasan video ini menjadi lebih tajam, kita akan batasi pembahasan video ini berdasarkan HS code 9202 saja. Baik itu 920210, 920220, 920230, dan juga 920240. Jadi pembahasannya hanya khusus green tea dan juga black tea. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang gambaran umum negara United Kingdom, di mana ibu kotanya adalah London, kemudian areanya 243.000 km persegi, populasinya kurang lebih 67 juta jiwa, dan mata uangnya adalah pound sterling. Dan ternyata tren minum teh bagi masyarakat Inggris itu sangat populer. Hal ini dibuktikan bahwa teh dapat disajikan di setiap saat atau di setiap perayaan juga. Selain itu, model atau bentuk teh yang beredar di pasaran Inggris 96%-nya adalah berupa teh celup. Adapun beberapa jenis teh yang biasa dikonsumsi adalah teh hijau, teh putih, teh kuning, teh oolong, dan teh hitam dan gelap. Nah, adapun teh yang paling banyak ditemukan di pasaran adalah teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih. Nah, kalau bisa dideskripsikan, teh hitam adalah jenis teh yang paling umum di dunia barat. Teh hitam hampir teroksidasi secara keseluruhan. Teh hitam terkenal karena rasanya yang penuh dan berani, serta kemampuannya untuk dipadukan dengan baik dengan banyak makanan barat, terutama makanan manis dan krim. Sedangkan untuk teh hijau diproses untuk menghentikan oksidasi dengan cepat atau minimal terjadi oksidasi. Teh hijau Jepang biasanya dikukus. Teh ala Cina biasanya diproses dengan panas kering. Teh hijau ala Jepang cenderung memiliki aroma vegetal, grassy, atau oceanic atau seaweed yang kuat dan sedikit citrus. Contohnya termasuk teh sencha dan matcha. Orang China seringkali memiliki profil rasa yang lebih lembut dan lebih manis dengan nada kacang, bunga, kayu, dan atau vanila. Nah, jika teh oolong, baik itu digulung dengan tangan atau mesin dan dibakar dengan panci lalu dipanaskan. Banyak oolong yang dipanggang setelahnya untuk lebih mengembangkan rasa dan aromanya. Tergantung pada pengolahannya. Oolong mungkin memiliki rasa dan aroma madu, anggrek dan bunga lainnya, leci dan buah-buahan lainnya, kayu, mentega atau krim, vanila dan atau kelapa. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah teh putih. Teh putih adalah teh ringan yang ditanam dan dipanen terutama di China, provinsi Fujian dan Zhejiang. Namanya berkaitan dengan penampilan tanah yang keputih-putihan. Tehnya berwarna kuning pucat, dan teh putih ini memiliki rasa yang ringan, lembut, dan sedikit manis. Nah, dari beberapa jenis teh tersebut, mana yang paling banyak disukai oleh masyarakat Inggris? Nah, 90% teh yang diminum di Inggris adalah teh hitam, di mana lebih dari setengah diproduksi di negara-negara Afrika Timur, terutama Kenya. Menurut British Tea and Infusion Association, sebanyak 98% orang Inggris minum teh hitam dicampur dengan susu dan terkadang juga ditambah dengan gula. Dan 96% teh dikonsumsi dari kantong teh. Selain teh hitam, teh hijau terkadang dicampur juga dengan buah-buahan dan rempah-rempah. Dan Early Grey merupakan teh yang selalu tersedia di Inggris Raya. Seperti diketahui bahwa negara Inggris sangat mencintai minum teh.
Dari beberapa survei yang dilakukan oleh Tea and Infusion Association mengatakan bahwa lebih dari 100 juta cangkir diminum di Inggris setiap hari, atau sama dengan hampir 36 miliar cangkir per tahun, di mana rata-rata konsumsi masyarakat di Inggris adalah 4-5 cup per hari. Nah, sedangkan untuk struktur pasarnya, nilai total impor produk teh di Inggris pada tahun 2020 sebanyak 348,7 juta US dollar. Jadi bisa dibayangkan sebegitu besarnya pasar teh di negara Inggris ini. Namun mirisnya Indonesia menempati peringkat ke-20 negara pengekspor teh ke Inggris. Sedangkan untuk negara pengekspor teh ke Inggris yang terbesar adalah Kenya, diikuti India dan Malawi pada urutan kedua dan ketiga dengan nilai impor masing-masing sebesar 160 juta, 39 juta US dollar, dan 30 juta US dollar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita sebagai orang-orang yang akan melanjutkan trade ya, akan melanjutkan perdagangan ini. Barangkali kita bisa memecahkan apa sih yang menjadi kendala kenapa teh kita tidak bisa menjadi yang nomor 1 di Inggris. Apakah karena tarif impor? Menurut saya enggak, karena di sini sumber yang menyebutkan adalah www.government.uk bahwa HS code teh atau tarif bea masuk teh dengan HS code 920210 itu sebesar 2% saja, dan sisanya yang HS code 920220, 920230, dan 920240 tarif bea masuknya sebesar 0%. Jadi sebetulnya tidak ada kendala atau tidak ada barrier ya teman-teman, sehingga kita bisa lebih mempromosikan produk teh ke Inggris. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kualitas teh berdasarkan segmentasi pasarnya. Segmentasi yang pertama yang akan kita bahas adalah high-end. Grade teh yang digunakan adalah broken leaf grade dan biasanya dicampur dengan buah-buahan, diproduksi oleh merek-merek berkualitas tinggi yang diakui dan dijual di toko-toko khusus, restoran, dan hotel kelas atas. Nah, kemudian yang kedua adalah segmentasi mid-high. Kemasan pada teh dengan kelas menengah ke atas adalah saset piramida atau kantong teh ruang ganda. Grade teh yang digunakan adalah Fanning atau das teh. Diproduksi oleh merek yang terkenal dan biasanya dijual di toko retail independen, retail organik, restoran, dan juga hotel. Nah, kemudian ada segmentasi mid-low, yaitu grade teh yang digunakan adalah Fanning atau das, diproduksi oleh merek terkenal dan beberapa private label. Biasanya teh pada grade ini dijual di supermarket. Kemudian yang terakhir ada segmentasi pasar low end. Kemasan teh pada kelas menengah ke bawah yaitu kantong teh tanpa tag. Grade teh yang digunakan pada teh ini adalah Fanning atau das teh. Diproduksi oleh private label dan dijual di supermarket. Nah, selain dari segmentasi yang berdasarkan pada kualitas tehnya, pasar Inggris juga dapat disegmentasikan menjadi konsumsi di dalam rumah dan juga di luar rumah. Nah, jika konsumsi di dalam rumah, di Eropa sekitar 91% mengkonsumsi teh di rumah. Teh merupakan minuman yang sangat populer dan terdapat permintaan untuk teh mainstream yang murah. Segmentasi ini didominasi oleh supermarket dan toko diskon yang merupakan mayoritas penjualan teh. Supermarket pada umumnya tidak menjual teh premium. Nah, sedangkan untuk konsumsi teh di luar rumah, saat ini konsumsi teh di luar rumah beralih dengan teh kualitas tinggi dan spesial. Konsumen menginginkan teh dengan kualitas lebih tinggi daripada teh yang dapat mereka seduh di rumah. Jadi buat apa mereka keluar rumah kalau mereka menikmati teh yang sama dengan teh yang mereka seduh di rumah. Jadi pergeseran ini harus kita lihat, harus kita analisis juga. Sektor perhotelan memenuhi permintaan ini dengan menyajikan teh unik, daun utuh dengan alat brewing yang inovatif. Nah, bagaimana sih persepsi konsumen di United Kingdom mengenai produk teh asal Indonesia? Nah, Indonesia merupakan salah satu produsen teh terbesar di dunia. Salah satu teh yang dihasilkan di Indonesia adalah teh hitam dan juga teh hijau. Saat ini produksi teh di dalam negeri hanya berkisar 130.000 sampai 140.000 ton per tahunnya. Di samping itu, teh Indonesia dikenal karena memiliki kandungan katekin.
katekin ini merupakan kandungan antioksidan alami dan yang tertinggi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa teh Indonesia memiliki keunggulan dan dapat disaingkan atau dapat bersaing dengan teh asal negara lain. Nah, kalau yang kita lihat, itu sebetulnya tidak ada masalah dengan produk tehnya, karena teh kita adalah salah satu teh yang berkualitas, atau teh yang mengandung katekin tertinggi di dunia. Nah, sekarang masalahnya ada di mana? Nah, kalian harus analisis apakah ini masalahnya ada di tehnya atau di produksinya, atau di distribusinya, atau malah di aturan masuknya. Menurut saya bea masuk tidak jadi masalah karena tadi hanya satu HS code yang dikenakan tarif 2%, sisanya 0%. Nah, apakah aturan masuk menjadi masalah atau tantangan pada saat ini untuk mengekspor produk teh dari Indonesia ke United Kingdom? Mari kita coba lihat apa saja syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin mengekspor produk teh ke United Kingdom. Salah satunya adalah regulasi label produk. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi situs yang sudah kita cantumkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kemasan. Teh dikemas dalam karung kertas berlapis foil yang sesuai untuk penggunaan makanan atau food grade. Peti kayu lapis yang tidak bisa digunakan lagi. Karung teh biasanya dikemas dalam 20 karung dalam satu palet yang beratnya antara 700 kilo hingga 1,5 ton atau 1.500 kilo. Nah, pada kemasan curah terdapat nomor lot atau nomor identifikasi, berat bersih dan berat kotor atau jumlah isi. Kantong berisi teh hijau atau teh hitam. Berikut daftar bahannya dan informasi yang lebih spesifik seperti nama pabrik teh dan juga negara asal bila diperlukan. Nah, selain itu ada persyaratan tentang residu makanan atau MRL. Jadi kita harus memenuhi tingkatan residu maksimum yang diizinkan. Jadi bagi teman-teman yang punya kebun teh, dijaga baik-baik kebun tehnya agar tidak tercemar pestisida-pestisida yang sangat dominan ya. Itu biasanya nanti akan dilarang untuk dipasarkan di Inggris. Nah, berapa sih kisaran harga produk teh di pasar United Kingdom? Nah, untuk kelas high-end, harganya di antara 20 euro per kilonya. Sedangkan untuk middle range antara 10 sampai 20 euro per kilonya. Nah, sedangkan untuk low end di antara 2 sampai 10 euro per kilonya. Jadi teman-teman bisa pilih mau masuk ke segmentasi yang mana, bisa low end, middle range, atau high end. Silahkan disesuaikan dengan kualitas produk yang teman-teman punya. Oke, mungkin analisisnya atau pembahasannya cukup sampai di situ dulu ya teman-teman. Ini ada beberapa informasi yang menarik terkait pameran. Barangkali nanti teman-teman ada dana untuk ikut pameran mengenai teh atau produk makanan, kalian bisa mengunjungi atau mendaftar di sini. Oke, seperti biasa di akhir video kita selalu ada yang namanya list importir atau list buyer yang bisa teman-teman gunakan ketika sudah mempersiapkan produknya dengan baik. Ingat, hubungi dengan bertanggung jawab karena ini menyangkut nama Indonesia dan juga supplier Indonesia, bukan cuma perorangan apalagi perusahaan. Kalau dicap buruk, berarti yang dicap buruk adalah supplier Indonesia dan juga Indonesianya. Jadi lakukan yang terbaik sebisa kalian, persiapkan dulu dengan matang, baru approach ke buyernya. Dan ini dia datanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah klik video ini dan juga udah nonton dari awal sampai akhir. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk teman-teman semua. Dan saya selalu doakan kita semua sukses dan juga tambah lancar ya ekspornya ya, tambah lancar. Bagi yang belum ekspor, semoga segera ekspor ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan juga saya lebih semangat untuk bikin video-video seperti ini. Karena effortnya nggak main-main teman-teman. Analisis ini, kemudian kita cari peras lagi intinya, kemudian kita pelajari, baru kita sampaikan ke teman-teman semua. Jadi ya, apa salahnya subscribe dan juga like, apalagi share. Terima kasih banyak.
Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kita di Instagram @containeran.id dan juga TikTok di containeran.id. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!